Iya, karena tidak ada ayat Al-Quran mengatakan maka zabal kolbu marwa. Tidak ada yang justru yang dilihat oleh kolbu, tapi maka zabal fuad marwa. Tidak ada dusta yang dilihat oleh hati. Kenapa? Karena lapisan kolbu itu ada namanya fuad. Di dalam fuad ada damirul fuad, dan di dalam damirul fuad ada sirun hatiun, dan di dalam sirun hatiun itu ada roh, dan di dalam roh itu ada nur, dan di dalam nur itu ada anak aku. Itulah Allahu Akbar bunyinya, namanya takbiratul ihram. Kalaulah kita takbir tidak mengerti ini, kata Tuhan, Anda belum mengenal aku. Karena innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimi sholata li dzikri. Ya. Kalaulah maka kita mengerti ini, maka itulah kita mengerti tadi Anasir angin. Anasir itu anak aku. Kata Tuhan, sir itu adalah rahasia aku. Ya. Dan rahasia angin itu adalah ruh raihan. Jadi ruh raihan itu kita ini hidup di alam ruh raihan. Tapi banyak orang jalan menghirup udara, tapi dia tidak mengerti dan hidup itu datang dari Tuhan. Sementara dia sombong, dia angkuh, dan dia zolim terhadap dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, di dalam sperma dan ovum itu ada yang disebut anasir air. Anasir air inilah yang dijadikan urat, tulang, dan benak pada kita, maka ada nafsu. Ya. Jadi tidak semua itu nafsu tidak baik, ada nafsu baik. Kalau Pak Yusran tidak ada nafsunya, pasti dia tidak nikah. Ya, jadi begitu. Mana Pak Yusran? Ya, begitu ya. Ya. Karena Yusran itu adalah orang yang tidak pernah mempersulit, maka ini disebut dia Yusran, memudahkan terus. Nah, sifatnya air pada kita itu adalah pantang kerendahan. Dia tidak mau rendah, sekalipun dia mau selalu menempati yang rendah. Bagaimana implikasinya pada kita kalau ada orang ke pesta begini, karena dia tokoh agama lalu tidak ditempatkan di tempat ini, dia tersinggung, lalu dia pulang ke rumahnya. Kenapa Pak? Cepat pulang. Saya ditempatkan di kursi di belakang, padahal saya dekan. Nggak begitu, nggak ada. Itu berarti Bapak belum selesai terhadap dirinya sendiri. Ya. Itulah sebabnya para aulia dan anbiya ada disebut wali majzum. Wali yang tidak memperkenalkan dirinya, dia robek dia punya, tapi pada hakikatnya dia berpakaian baik. Siapa orangnya? Salah satu adalah wali yang ada diutus dengan wali kutub. Iya. Ada yang disebut juga wali malamatia. Seperti berbeda perkataannya dengan perbuatannya. Yang mana itu?
Ya, Nabi Khidir, ya, Balian Ibnu Mulhan, ya, bin Khali bin Soleh bin Ambar dan bin Sambino. Itulah sosok, ya, wali, ya. Makanya ketika Musa mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ini nabimu yang paling sabar. Kata Tuhan, jangan begitu Musa, ada hambaku yang paling soleh daripada kamu. Siapa orangnya Tuhan? Itulah Nabi Khidir yang disebut Abul Abbas. Kenapa dijuluki Abul Abbas? Karena dia penjaga laut. Kenapa disebut Khidir? Karena ketika dia duduk di tanah yang gersang, lalu dia berdiri, lalu semua hijau, itu maka disebut Khidir. Boleh bapak-bapak bertemu dengan 10 cirinya Nabi Khidir. Salah satu yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud dalam riwayatnya bahwa Nabi Khidir itu adalah cirinya panjang tangan sebelah daripada kirinya. Tapi jangan coba-coba mau bertemu lalu tanya, kita katanya Nabi Khidir karena panjang atau tidak sesuai kemampuan spiritual. Ya, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Karena itulah anasir air, ya, yang sifatnya pada kita itu adalah kalau mau jadi umat Muhammad tidak boleh. Nah, karena itulah sebabnya kita mati yang benar, yang diterima oleh Tuhan, dan bagaimana jasad yang diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, jadi hawa nafsu, ya, nafsu itu tempatnya di mata, bukan di telinga. Jadi begitu. Makanya ibu-ibu mencoba. Tidak pernah itu ibu-ibu mengatakan, mari kita ke mall cuci-cuci telinga. Nah, tapi pasti cuci-cuci mata. Ya, sama-sama ketemu di mall. Satu profesor pegang tangan istrinya, satu profesor tidak pegang tangan kiri, tangan dan tidak dipegang tangannya. Berkatalah kepada suaminya, bapak sebenarnya tidak sayang kepada saya. Coba profesor itu satu, begitu indah sambil belanja. Nah, setelah belanja istri dengan istri yang suami yang tidak memegang tangannya, dia bilang, Pak Prof, saya lihat Prof ini bahaya. Kenapa? Saya lihat pegang terus biar belanja istrinya. Saya, dia bilang ini rahasia Pak. Yang itu, karena kalau saya tidak pegang tangannya, cuma sisa 1 juta uang saya. Cara pandang bukan itu. Ya, biar tidak dipegang tangannya. Ya, karena itulah siapa yang bersih hati terimplikasi. Yang ketiga adalah anasir tanah. Anasir tanah itulah yang dijadikan kulit bulu daging atau rumah pada kita. Jadi orang yang mengerti, ya,
pasti gitu. Karena itu ada ridho sekiranya menginformasikan. Saya tidak pernah dengar bahwa istri anak harus diberitahu, karena di antara kita Allah yang mengerti, karena kanker itu tidak menempel di hawa. Iya. Makanya Tuhan mengatakan kalau kamu sakit, wa idza maritu fa huwa yashfi. Para ulama mengatakan siapa mengirit, insya Allah dia akan sembuh. Karena ada teman saya, tidak usah saya sebut, dia Tarakan, dia kena kanker di leher, di teropong dia scan, maka dioperasi. Tapi dioperasi, dipoto kembali, masih ada dioperasi lagi. Dideteksi dulu. Ketika dideteksi, alhamdulillah diberi minum, dokter itu kepala rumah sakit Pak Aswad. Dia memuntahkan kecoa, satu ember, Masya Allah. Dan apakah medis ke non medis atau medis ke non medis? Dia meniupkan saja. Karena itulah itu adalah penting. Menuju Allah. Muhammad siapa? Muhammad Nurullah yang diselawati oleh. Karena itulah orang yang bisa, jika dia sudah mengetahui, itulah dipersilahkan. Silahkan hambaku bertemu langsung dengan Allah. Karena itulah pada zaman Rasulullah ada istilahnya sekarang ini marbot masjid, pencuci masjid, mencuci. Pagi bukan ini, nanti jam 2 malam baru dia bersihkan masjid. Tidak ada orang lihat. Lalu Allah mengatakan, Rasulullah bercerita terang bersahabat, hai malaikat langit, hambaku ini yang membersihkan ini. Semua penduduk bumi tidak ada yang mengetahui, tapi umumkan hambaku yang aku cintai dan aku kasih. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia bekerja bukan dia bekerja karena butuh sorotan kamera. Kita kan belum berbuat, langsung disebarkan. No, ya Allah, langsung selesai. Modern sekarang ini. Karena itulah sebabnya hati kita tetap beli.
karena semua kita mau dia katakan rajin, kita katakan bagus hati kita, iya, orang yang dekat dengan Tuhan. Karena itulah sebabnya, iya, rahasia anasir tanah, iya, dia sifat tanah itu pantang kita kekurangan. Mengeluh diisi tidak pernah. Coba jangan maka isi. 40 mobilnya mau 50 mobil itu sifat tanah. Tapi hati-hati kata Allah. Iya. Roh jasmani ketika Anda, ya, ketika roh ini mau kembali, dia bunyi di situ. Selesai. Makanya kalau Rasulullah ketika dia meninggal, dia berbusa, dia punya mulut, dia keluar busa, lalu setengah. Makanya itulah sebabnya ada pertanyaan. Saya tanya Pak Yusran, mengapa matanya? Iya, boleh. Iya. Kalau tidak harus berbunyi. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Iya. Yang terakhir adalah anasir api yang dijadikan darah pada kita, maka ada setan. Karena itulah Rasulullah mengatakan inna syaitana yajri min iblis. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam tubuh manusia seperti peredarannya darah. Ya. Karena itulah apa betul orang yang mati mendadak itu stroke karena ya. Bagaimana kata Rasulullah, Anda mau makan tidak ingat kepada Tuhan, Anda baca Bismillah tidak, Anda kita baca nawaitu syifaan bi barakatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak mengerti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'in fil ardi wal fis sama. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Cuma nyanyian doang. Karena itulah harus kita tahu. Kita sampai keterangan ayat itu belum tentu kita mengerti. Kita mengerti belum tentu paham kata Rasulullah. Ya, Anda paham belum tentu mengamalkan, belum tentu mencontohkan. Ya, Anda mencontohkan, belum tentu Anda menjadi contoh. Ya, setelah Anda liqa, Anda sudah liqa, belum tentu muwajah. Anda musyahadah, belum tentu Anda panah, dan panah belum tentu Anda baqa. Ma'anda pun kita ceramah ini berapa benar? Nah, sudah selesai. Nah, oh, kalau dilanjut. Iya, iya, karena ini belum masuk intinya. Baru pengantar saja. Iya. Baru 21 menit. Hah? Iya. Iya, betul.
Apakah ini air ini putih? Saya tanya. Ya. Ya. Apakah songkok saya ini hitam? Betul ya? Sebenarnya songkok saya ini tidak hitam. Yang hitam itu adalah warna. Songkok dengan bisa dipisahkan, tapi tidak disamakan. Ya. Rumit kalau itu ya. 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 Nah, karena itulah sebabnya di dalam agama, ya, kata Rasulullah, ada yang mati, ya, ada yang meninggal, ada yang wafat, ada yang dijemput. Itu. Silakan Bapak pilih yang mana di sini. Ya, yang mati itu siapa? Yang mati itu adalah tubuh kita itu. Kenapa dia mati? Karena ruh meninggalkan tubuhnya. Makanya dikatakan meninggal dunia, bukan meninggalkan dunia ini. Dia meninggalkan roh, itu meninggalkan tubuhnya. Yang disebut dunia. Itulah kita berdoa. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itu agama ini harus dipahami secara baik, ya, secara zahir dan secara batin. Nah, karena itulah ketika roh ini mau meninggalkan rohnya, dia harus baik, ya. Ya. Nah, ketika roh ini wafat, maka itulah yang baik. Ya, coba bahasanya ini atas meninggalkan, meninggalnya. Ini ada juga atas wafatnya. Ya. Inilah, ya begitu. Jadi kalau kita mau wafat, tidak berurusan dengan malaikat, kan kata Rasulullah. Ya. Kalau Anda tidak berurusan dengan malaikat saja oleh Tuhan. Suma fatawafakul malakul mautil ladzi ukila bikum. Suma ila rabbikum turja'un. Ya. Siapa yang mau menjemputnya? Allah dan Rasulnya. Waktu itu dia tahu 6 ini. Yang mana itu yang dia tahu? Dia tahu saya. Kenapa dia tahu saya? Karena dia tahu siapa yang menyembah kepada Allah. Yang kedua, siapa yang disembah. Yang ketiga, apa yang dipersembahkan. Dan yang keempat, di mana tempat mempersembahkan. Dan yang kelima, bila mana waktu mempersembahkan. Dan yang keenam, kemana kembali sembah. Ketika dijawab harus diamak. Maka Allah Subhanahu kepada kita. Allah tidak menyuruh kita pertama kali itu menyembah. Yang disuruh kita oleh Allah itu harus dia mengenalnya. Iya. Iya. Karena dia menyatakan kuntukan dan mahfian. Aku perbendaharaan yang tersembunyi. Karena ingin aku dikenal, kata Allah, maka aku menciptakan makhluk supaya aku dikenal. Iya, karena la tasihul ibadah
Tidak sah ibadahnya seseorang, kata Rasulullah, illa bima'rifatil ma'bud, kecuali dia kenal yang disembah. Jangan Anda sembah Allah. Allah siapa? Allah huruf atau Allah apa? Allah bunyi. Itulah sebabnya diletakkan oleh Tuhan tauhid itu kepada Allah. Iya. Karena itulah sebabnya khalaqal asya li'ajlika wa khalaqtu li'ajlika. Ciptakan segala sesuatu karena engkau Muhammad, dan aku ciptakan engkau karena aku. Apa jawaban Muhammad 8.000 tahun sebelum ada Adam? Dia katakan, ana minallah wal mu'minuna minni. Ana nurillah wal mu'minuna minni. Ana minal mu'minina wal mu'minuna minni. Itulah jawaban Muhammad kepada Allah. Karena itulah sebabnya kalau kita mengerti ini, indah kematian kita, ya, aman, ya, dan harus diketahui yang ada di dalam dada kita ini. Makanya kalau kita mau menyembah sholat, bersihkan yang 4. Kalau tidak bersih yang 4, jangan coba-coba angkat takbir, kata Rasulullah. Yang pertama, bersihkan najis dari badanmu. Yang kedua, bersihkan 9 lubang yang ada pada badanmu. Sudah bersih? Iya, oke. Nah, sudah selesai. Dengan dan yang keempat, bersihkan rohmu. Kamu mengerti siapa rahasia Allah itu. Nah, yang keempat ini terkadang kita lakukan, kita bersihkan ruh kita. Iya. Nah, untuk membersihkan ruh ada 2. Yang pertama itu adalah harus mengembalikan pinjaman kita. Ya. Sebelum sholat, apa pinjaman kita yang dikembalikan kepada Allah secara hakikat? Yang pertama, pendengaran kita itu dari Allah, penglihatan kita dari Allah, hati kita dari Allah, semua dikembalikan. Ini kita punya. Saya tidak la haula wala quwata illa billah. Bukan berarti kita kembalikan pendengaran kita kepada Allah, penglihatan kita kepada Allah, kita tidak melihat. Itu adalah berkah. Kita sudah memasuki pintu gerbang yang disebut Waibadur Rahman. Dia sadar bahwa penglihatannya bukan dari dia. Nah, selesai? Ya. Pinjaman kita. Yang kedua, tunggakan kita harus diselesaikan. Apa tunggakan kita secara hakikat? Nah, tidak apa-apa Islam. Ya, kalau tak diberikan, ya. Yusran ini ya, mau pergi salat subuh di masjid. Siap sudah. Tapi apa yang dia lakukan? Tidur, dia sakiti hati istrinya. Tertidur, lalu berangkat ke masjid. Dia tidak minta izin, tidak pamit. Bu, saya ke masjid. Mohon maafkan saya. Ya. Nah, itulah Yusran. Nah, ketika Yusran
tidak memohon maaf. Allahu Akbar, kata Yusran, kata Tuhan, Yusran belum selesai tunggakanmu saudara. Ya, apalagi sakiti, lalu coba-coba angkat takbir Allah, nah, tidak mengerti ya yang diterima oleh Tuhan. Allah tadi ya, gitu ya. Jadi yang dimuliakan oleh Allah, dijemput oleh Allah dan Rasulnya. Ya, umpamanya Tajuddin terakhir malam ini. Ya. Ya. Kata Tuhan, lapor kepada Allah, ya Allah, ini ada perintah saya dipanggil. Oh iya, ini Pak Tajuddin sudah selesai waktunya. Ya, tapi jangan Anda cabut ya, karena Tajuddin itu nanti saya yang jemput. Nah, kalau dia dijemput pasti di tempat yang ditempatkan. Tapi kita jangan mendoakan Pak Tajuddin, masih muda dia. Dia artisnya Usuluddin. Ya, jadi begitu bapak-bapak ibu jadi. Nah, karena itulah sebabnya ya kasih dengan Tuhan ketika kita sudah mencapai nafsul mutmainnah. Itulah kita dipanggil irti'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, semua orang kita mengatakan yang dipanggil posisi kita ini duduk, ya, nafsul mutmainnah duduk, oh, tenang. Kata Tuhan, detik ini kembali apa? Berzikir mengingat aku dan aku juga ingat. Kembali mau mati. Ya. Pribadi kamu kugolongkan ini hamba kena. Ada kulit. Jadi bukan. Ya. Dipahami. Ya. Jadi begitu. Iya, almarhumah ini kita ada, dan saya ini ya adalah biarpun yang karena itulah kita nanti doa kita ini bisa menembus langit ketika hati kita bersih. Ya, karena cahaya di dalam hati kita. Ya, jadi dia bahkan menembus alam akhirat. Makanya itulah terkadang kita mimpi di padang mahsyar. Pada padang mahsyar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa kata Rasulullah, di 4 jenazah ada 4 ciri jenazah yang dirahmati Allah. Yang pertama kata Rasulullah adalah bibirnya kering. Nadia rutabun an-dzikrillah. Dan ya, 24 jam itu tidak ada perkataan, semua keluar dari mulutnya. Makanya kata Rasulullah, kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam saja.
Dan yang kedua, kelopak matanya seperti ada air. Kenapa ya Rasulullah kelopak mata ada airnya? Karena kalau dia berpikir papadat airah, dia mencucurkan air. Dengan air mata itu adalah kerinduan. Dari mana asalnya? Itu adalah air dari hati kita. Kalau hati kita disakiti, juga keluar air mata. Keluar air mata. Kita rindu kepada Tuhan, kita juga keluar air mata. Karena air mata itu bersumber dari hati. Allah, jika air matamu sudah keluar, lidahmu tidak asing lagi, maka siap-siaplah Anda dijemput oleh Tuhan. Nah, bersama memikian kan? Karena orangnya mati. Yang mana itu ketika orang tembus dada dari belakang, itu juga tanda, kata Rasulullah. Kena Pak Daukang, nah, ditempellah daun serikaya. Ya, tapi itu tanda. Ketika tanda itu, zikir apa yang paling disenangi oleh Allah? Ada keutamaan zikir, ada zikir yang dicintai oleh Allah. Ya, lakukan itu. Sudah goyang seperti tergantung. Itu juga tanda, kata Rasulullah. Yang ketiga ada berak itu seperti ya, beraknya pertama bayi itu adalah hitam dan kayak karet. Dan kalau bapak begitu, lalu dia telepon saya, ada telepon, Ustaz, ceramah tadi malam, tidak tidur. Berak itu hitam nih, jadi mau makan mati Ustaz. Tapi saya tanya, apakah kita makan? Dia bilang, tadi malam makan kak cumi-cumi. Oh tidak, bukan gitu. Ya, ya. Dan yang ketiga, dia lemas dia. Iya, iya. Nenek saya ini nenek 80 tahun umurnya, jadi bengkok. Dia punya lutut, ya, bengkok. Tidak bisa lurus. Lalu mertua saya, itu suamimu siram pertama nanti. Kata istri saya, perintah dari bapak. Kita katanya, kalau kita tunduk, Pak JP hati-hati. Ya, jadi saya siram. Ya, saya bilang, saya mau lihat ini ya Allah, ya, kebenaran selawatmu dan kebenaran Al-Fatihah dan kebenaran Bismillah. Ya. Sebelum itu dari kanan 3 kali, dari kiri 3 kali, dari atas ke bawah 3 kali. Ya. Kakinya Allah, benarlah bahwa Al-Fatihah itu adalah ummul. Karena itulah sebabnya kita menyiram itu jangan tidak berhak. Ya, itu penting. Ya.
Terakhir cirinya adalah orang jenazah yang dirahmati oleh Allah. Itu adalah baunya seperti bau. Kenapa? Rahasia 8 lapis. Disebut tangan. Apa kita istilah bismillah Allahu Akbar. Ini 6.666 ayat. Yasin terhimpun. Al-Fatihah itu lenyap pada basmalah, pada ba titik. Quran dimulai dengan titik ba, bi, dan diakhiri dengan sin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sin. Jadilah bis. Anda tidak ketahui bismillah, Anda rugi. Bismillah itu bukan ucapan. Makanya janganlah diperdebatkan. Saya jahar bismillah, saya sir bismillah. Silakan. Yang penting Anda. Karena itulah rahasia seluruhnya itu ada pada. Dan yang terakhir, ciri jenazah yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah, keluar. Kenapa? Saya tanyakan kepada Pak Kiai, kenapa zikir itu dikasrah, zikir, sedangkan zakar itu dipatah, zakat. Apa hubungannya dengan zikir dan zakat? Inilah rahasia ketika kita mati mengeluarkan. Semua orang mengeluarkan sperma, tapi karena itulah sebabnya. Coba setiap hari kita tidak ketahui keluar dan masuk. Ketika dia masuk sampai kemana? Jangan kamu masuk, Anda mati. Anda mati. Tapi siapa? Napas itu kelihatankah? Atau cuma itu adalah hawa yang datang. Nah, saya kira ini sudah 1 jam mungkin. 45 menit. 45 menit Ya. Nanti jangan tumpah-tumpah. Ya. Salah. Karena itulah sebabnya dengan demikian dan ada orang di antara kita ini dan berkomunikasi dengan Allah mengatakan tidak ada lain, pasti diterima oleh Allah. Karena itulah marilah kita sama-sama mendoakan umurnya seorang wanita. Nama aslinya yang Haji Mansur. Karena ada orang saya tanya, tapi
Tapi setelah saya tanya nomor sepatu istri tak berapa, dia tidak tahu padahal 40 tahun. Ini ya, Kiromil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iya kenal berdua ya. Alhamdulillahirabbil ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Ma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'ana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu ibadatina kama taqabbalta Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul wa tubna Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha ajraha wa la taftina waghfir lana wa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah Allahu akbar. Bismillahi nurun ala nurin. Alhamdulillahi walitur fi kitabil mastur. Alhamdulillahilladzi bil ghina'i madhkur wa bil izzati wal jalali walhamdulillahilladzi halakal samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya ain sad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum ya zal jalal ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam ini kami berkumpul di tempat rumah duka untuk melaksanakan takziah yang kedua. Ya Allah, ridhoi tempatkanlah almarhumah di tempat yang Engkau cintai di surga. Ya Allah. Ya Allah, Engkau lebih mencintai hamba-Mu ini. Tidak ada kekuatan yang kepada kami untuk bisa menahan. Teguhkanlah hati keluarga yang ditinggalkan. Amin. Berikanlah kesabaran dan berikanlah ketakwaan. Bahwa kami semua akan meninggalkan alam ini menuju kehadirat-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau memberikan beban yang terlalu berat yang kami tidak bisa memikul. Amin. Berikanlah kekayaan yang mampu kami. Amin. Ya Allah, berikanlah keturunan yang mampu kami membimbing untuk menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar, ya Karim. Ya Allah, ya Rahman, Allahumma tahlan abwab rizki, abwab ni'mah, abwab siha, abwab quwa, abwab sa'adah, abwab jannah. Allahumma amin amin ya arhamar rahim. Amin. Ya Allah, ya Rahman, jauhkan hidup rohania, kesulitan hidup rohania yang menyebabkan kami hina di siang hari.
dan gelisah di malam hari. Ya Allah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al Iya.